Arahan dari Bapak Pimpinan Pondok kepada Ayahanda kami persilakan. Sebelum dikasih kopinya udah datang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepala madrasah beserta wakil, putra-putri sanawiyah aliyah, Dewan Riayah, KMI dan Dewan Guru sekalian, alhamdulillah kita bersyukur bahwa pada siang hari ini yang biasanya pada istirahat ya, ada yang terbiasa tidur mulai jam 2 siang begini? Kayaknya ada. Tapi kita kan banyak ngajar habis zuhur juga, jadi tidak terlalu banyak. Kita bisa bersilaturahim untuk informasi-informasi, mungkin juga koordinasi kegiatan yang saya sendiri tidak menyangka akan sebanyak ini yang bisa kumpul ya. Alhamdulillah. Ya, saya berterima kasih kepada yang agak jauh kemudian berjuang untuk datang ke sini ya. Ya, bukan Haromen yang hebat, yang berjuang itu orangnya yang hebat ya. Jadi pejuang-pejuang sejati. Ya, ya. Kalau dicampur-campur tujuannya boleh, enggak apa-apa ya. Nanti setelah resepsi baru kesini gitu maksudnya. Iya dah. Jadi sesungguhnya ini sudah full energi semua ya. Ya. Nah, tadi di sana itu bebalungnya enak. Alhamdulillah kita sekali lagi tetap bersyukur ya. Untuk saat ini mungkin juga pernah saya sampaikan sebelumnya, kita ngomong yang ringan-ringan saja. Jadi kalau ditimbang justru tidak bisa ditimbang. Ar-rahatu fi tabadulil a'mal. Kita menyebut istirahat itu adalah mengganti aktivitas kita melakukan kegiatan-kegiatan. Ternyata kalau libur di Haromain, kenyataannya justru kita mencari pekerjaan yang lain yang kayaknya sih lebih berat dari hari-hari biasa, tapi kita merasa libur. Terutama yang ada di dalam pondok ini yang bagus sekali, ada kegiatan merapikan, mengecat, membersihkan, menyapu ya. Menyapu aula. Saya belum posting itu untuk jadi story ya. Yang nyapu aula kemarin itu clean day. Sehingga tampak menjadi bersih ya di semua tempat. Justru pada waktu liburan ini saat yang bagus sekali untuk kita berlibur dengan cara mengganti aktivitas itu dengan aktivitas-aktivitas membersihkan tempat-tempat yang kita bantu anak-anak kita untuk menjaga kebersihannya. Kayaknya kalau kita lakukan itu bisa mungkin lebih ikhlas ya, karena anak-anak tidak melihat kita mengerjakannya ya. Jadi guru-guru itu melakukan pekerjaan tanpa dilihat oleh anak-anak. Bahasa Ustaz Anta itu dalam senyap. Ya. Mari kita jadikan satu sunnah pondok kita. Sebelum kita menginginkan kualitas, lewati dulu yang 3 ini. Kebersihan, kerapian, dan servis kita. Ya. Servis pelayanan kita, tingkah laku kita. Ada hal-hal yang kecil
yang bagi beberapa orang mungkin tetap dia menganggap kecil sehingga dia tidak mau melakukannya. Ada wali santri yang bilang begini, dia pernah main-main ke Haramain Putri, saya lupa ceritanya dari siapa. Ustadz, saya memasukkan anak saya gara-gara rak sandal itu. Saya nggak tahu siapa nih dulu yang cerita sama saya ya. Saya dapat cerita dari Ustadz kita. Kalau Nurul Haramain atau lembaga pendidikan sampai sekecil itu memperhatikan detil-detil tanggung jawabnya, saya yakin sesuatu yang lebih besar dari itu pasti sudah di cover oleh mereka. Jadi ndak mendengar Haramain juara di Jakarta gitu yang membuat mereka masuk ke Haramain. Enggak, rak sendal. Gara-gara rak sendal ini Ustadz saya masukkan anak saya ke sini. Tapi enggak sesederhana itu logikanya. Kalau Haramain bahkan sampai hal yang sekecil itu, detil itu dia perhatikan, saya meyakini bahwa hal-hal yang lebih urgent, lebih penting, lebih krusial pasti sudah ada dalam coverage Nurul Haramain. Itu dia. Saya beberapa kali kalau keluar dari kantor, keluar dari aula, itu sepatu saya sudah menghadap keluar ya. Sepatu saya menghadap keluar. Ya, ada sedikit sekali ada perasaan, oh keren. Begitu baru saya mau bilang keren. Bukan Anda yang keren, ada sesuatu yang mengingatkan. Yang hebat adalah anak yang melakukan hal itu. Jadi ialah siapa saja yang melakukan, semoga Allah memberikan keberkahan untuk hal yang mungkin kecil di hadapan mata manusia, tetapi tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki pemikiran yang besar untuk melakukan hal-hal sekecil itu. Hal-hal kecil tapi menyentuh. Apa yang paling menyentuh kalau kita keluar daerah? Yang paling menyentuh kalau ada orang menghampiri kita, ada menyapa kita, Ustaz, kaifa halukum? Saya kan dulu alumni Haramain. Itu saja, itu sangat menyentuh dan itu yang paling berkesan bagi kita. Itu servis. Yang tadi juga servis ya, hal-hal yang kecil. Jadi begitu saya mau keluar, alhamdulillah sepatu sudah menghadap sini. Tapi insya Allah saya selalu mendoakan, ya Allah, hanya orang-orang hebat yang melakukan seperti ini. Berikanlah keberkahan kepada mereka yang melakukan. Mungkin bagi orang itu hal yang kecil, tapi tidak. Dia terlebih dahulu hebat, baru dia bisa melakukan itu. Rata-rata orang menganggap kecil pekerjaan itu. Rata-rata orang tidak merasa terhormat melakukan pekerjaan itu. Maka sering kita menyebut faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang nggak punya uang nggak bisa memberikan uang. Orang yang tidak punya rasa respect nggak bisa memberikan respect. Orang yang tidak punya empati nggak bisa memberikan empati. Dan orang yang melakukan hal yang kecil menurut beberapa orang itu sebenarnya yang melakukan itu memiliki empati yang besar, dan kelak dia akan selalu melakukan hal-hal yang itu, dan itu akan membuat nasibnya menjadi mujur. Mujur itu tidak bisa datang begitu saja, ya. Mujur itu sesuatu yang diupayakan dari hari ke hari, dilakukan dengan teratur, ya. Kebersihan dan kerapian. Kita bangun pondasi kualitas kita. Kalau kita bermimpi kepada kualitas, jangan pernah melewati kebersihan, kerapian, dan servis kita. Ketika anak-anak datang
Hal yang paling menyentuh mereka itu adalah ketika dia disambut oleh kakak kelasnya. Mari dek. Apalagi dipegangkan barang-barangnya. Mari saya bawakan. Bawakan. Mari kamarnya di sebelah sana. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Tapi manusia sombong itu merasa rendah kalau dia melakukan hal seperti itu. Itu manusia sombong. Tapi sebenarnya wa ma tawadhu'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Kita berendah diri melakukan hal yang begitu, Allah akan memberikan kemuliaan bagi orang itu. Allah akan mengangkat derajatnya. Kebersihan dan kerapian ini harus ada di setiap pojok Nurul Haramain. Orang yang terbiasa melakukan kebersihan dan kerapian, insya Allah cara berpikirnya juga bersih dan rapi, dia tertata cara untuk menggapai keinginan-keinginannya, ya itu karena ada kerapian dan tidak mau mengotori apa yang dia lakukan, berarti dia mencintai kebersihan. Orang yang cinta kebersihan yang apa namanya yang kasat mata, insya Allah yang tidak kasat mata juga dia suka bersih dalam pengertian ya terbebas dari hal-hal yang berisikan dosa-dosa lah insya Allah ya, insya Allah. Nah, kita mari jangan merasa terhormat gara-gara tidak pernah menyentuh hal-hal yang kotor, ya. Justru kita membersihkan, yang membersihkan pasti hal yang kotor kan, ya. Kita membersihkan itu akan menambah kehormatan bagi kita. Semakin kotor yang kita bersihkan, nanti hati kita akan berkata, alhamdulillah, saya bisa membunuh ego kesombongan saya untuk mengatakan bahwa saya terhormat karena tidak menyentuh hal-hal yang kotor seperti ini, gitu. Di pondok ini kira-kira apa yang paling kotor? Nomor 1 yang paling kotor, ada lagi di bawahnya itu septic tank. Ayo, septic tank itu ya, sisa-sisa pabrikan itu ya, sisa-sisa pabrikan begitu itu pakai mesin, bocor selangnya. Udahlah ya, kalau udah bocor selangnya itu, kalau udah kena wajib kita cuci pakaian kita ya, wajib kita cuci pakaian kita. Baru itu level pertama ya, level pertama. Ini yang sudah melakukan level pertama ini siapa? Yang pernah melakukan bersyukurlah, tapi yang tetap melakukannya ya thank you Mr. Rosbianto and the team ya. Ya. Tapi tetap senyum ya, Mr. Rosbianto. Mantap. Ya ini saya agak plong dulu. Saya agak plong ngomong untuk level yang kedua juga. Level pertama juga ngikut kita ya sampai memang tidak ada yang itu, tidak ada yang bocor, tidak ada yang terjadi ledakan dari pompa itu. Tapi ada kecil, mancor gitu ya, terus kita lewat. Apa ini? Aduh, kena ya sudah. Dan alhamdulillah bersyukurnya udah ngalamin yang begitu. Nah terus yang kedua, yang level yang kedua, siapa yang tahu arti kosakata balu'ah? Kloset. Nah mungkin ada sejarahnya, udah pernah kita ngomong sebelumnya, Ustaz Aziz ingat ini ya, al-balu'ah, kloset. Nah jadi ya agak ringan saya ngomong karena saya sendiri sudah mengerjakan gitu. Apapun entah ilas urusan lain. Tapi saya sudah bersama guru-guru itu, mari klosetnya. Siapapun yang punya bekas, ya enggak usah kita pikirkan. Yang penting kita pikirkan bersih, saya tersiram dia, alhamdulillah bersih. I have done it. Ya, sebelum kalian bertanya ya, oh Ustaz ngomong dong pernah, sudah saya kerjakan. Ya.
Saya menganggap orang-orang yang mau dan pernah mengerjakan itu betapa dia memiliki empati untuk melakukan kebersihan, dan hanya orang-orang yang memiliki rasa bersih dalam dirinya, di hatinya, yang mau melakukan itu. Betapa indahnya sesuatu itu kalau dia bersih dan rapi, bersih dan rapi, bersih dan rapi, bersih dan rapi. Nah, ini minggu-minggu ini ya, terima kasih kepada tim-tim ya, ada yang menarik yang terakhir ini. Apa kemenangan MSC? Mana Madani? Ada enggak? Berubah artinya sekarang itu. Madani super clean. Nah, tadi pagi Madani super clean. Wih, semua membersihkan di mana-mana udah rapi ya, ini keren ya. Keren. Yang kalau saya aja yang begini-begini saya anggap hebat, yang begini-gini ya. Ya, ini luar biasa ini ya. Alhamdulillah, ini tim guru-guru putra ada ya. Ini sedalan yang langsung terjun ya. Oh, banyak inspirasinya juga. Di Putri juga begitu ya. Ada ketua timnya. Saif ya. Saif. Kemudian di Madani juga ada timnya. Nah, di minggu-minggu ini betapa indahnya kalau guru-guru yang lain yang selama ini nggak pernah merasa ikut membersihkan HAM, datanglah ke pondok. Ya, datanglah, ikutlah bantu kebersihan itu, ikut bantu kerapian itu. Semua ruangan-ruangan yang kotor-kotor, sepojok-pojoknya apapun yang ada itu bantu bersihkan. Ya, kita insya Allah. Kenapa kita suka masuk hotel? Bersih, karena bersih dan rapi. Terus kalau kita datang ke hotel apa dibiarin gitu aja? Enggak kan? Mari Pak, silakan. Ini kuncinya. Ah, itu servisnya di sana. Itu yang membuat kita. Coba ada hotel, apapun namanya, berapapun bintangnya, tapi kalau dia kotor, kalau dia jorok, wassalam, ya goodbye. Ada orang yang enggak bisa lagi katanya makan tempe ya. Gara-gara dia melihat di salah satu tempat tempe itu diinjak-injak terus pakai air sungai, itu katanya siram, injak-injak, katanya muntah dia setelah itu ya. Tapi saya agak rasional sedikit. Masa semua tempe di semua tempat juga begitu? Enggak. Itu supaya enggak mikir yang itu kan. Nah, kita makan aja. Kalaupun ada bakterinya gara-gara itu kan udah digoreng kan? Udah digoreng. Ada yang begitu ya, yang tidak lagi makan tempe gara-gara gitu. Lain si tempe farming lain lagi. Kalau tempe farming ya udah kita percayalah ya, kerapian dan kebersihannya diolah dengan cara yang bersih dah insya Allah ya. Ada tempe farming, ada? Mana tempe farming? Berapa harganya? Ya, kalau ada produksi nanti kita wajibkan beli nanti. Saya juga beli nanti ya. Dong cepat dia dapat untung Ustaz. Ayo yang lain buat apa lagi? Ayo wajibkan lagi. Buat lagi yang lain. Sebuat-buatnya. Ya. Nah, itu sirkular sirkular ekonomi ya. Kita putar aja di sekitar kita ini. Kan tidak ada salahnya kan? Tidak ada salahnya, itu baik itu untuk saling membantu perekonomian guru-guru dengan cara yang rasional, seperti itu.